Ditepis Bojan Hodak, tapi rumor Sadil dan Jordi makin kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Meski pelatih Persib membantah, kabar kedatangan dua bintang timnas Indonesia justru makin liar. Apakah ini cuma strategi media atau ada komunikasi diam-diam di balik layar? Simak bagaimana reaksi fans, klub, dan apa yang mungkin terjadi setelah liga berakhir. Dimas Derajat siap comeback lawan Bali United. Tekad sang striker Persib bikin merinding. Cedera ankle tak meruntuhkan semangat Dimas Derajat. Ia ingin kembali membela Persib di momen krusial lawan Bali United. Apakah ini sinyal sang striker jadi pembeda di perebutan gelar? Baca sampai habis, tekadnya luar biasa. Dibawa dengan harapan besar, tapi realita tak seindah ekspektasi. Dengan hanya 1 gol, Castaner mulai tersingkir dari rencana masa depan Maung Bandung. PSKC dan PSIS sudah siaga, siapa yang layak menggantikannya? Dan langsung pasang badan. Apa yang sebenarnya terjadi? Rumor transfer mendadak panas ketika nama Ahmad Maulana Syarif dikaitkan dengan Persib Bandung. Tapi Arema tak tinggal diam, mereka langsung bergerak cepat mempertahankan sang pemain. Apakah ini pertanda bahwa Persib memang serius? Drama transfer ini makin menarik untuk diikuti. 8 pemain kunci hadapi Borneo di Segiri. Meski punya 2 kemenangan atas Borneo FC, Bojan Hodak kini menghadapi tantangan berat. Persib harus bertarung di kandang lawan dengan banyak pemain inti absen. Mampukah Hodak menemukan solusi jitu? Pertarungan ini bakal jadi ujian strategi sejati. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Ditepis Bojan Hodak, tapi rumor Sadil dan Jordi makin kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Meski pelatih Persib membantah, kabar kedatangan 2 bintang timnas Indonesia justru makin liar. Apakah ini cuma strategi media atau ada komunikasi diam-diam di balik layar? Simak bagaimana reaksi fans, klub, dan apa yang mungkin terjadi setelah liga berakhir. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan klarifikasi terkait rumor yang menyebutkan timnya akan mendatangkan 2 pemain berlabel Tim Nasional Indonesia, yakni Sadil Ramdhani dan Jordi Amat. Dalam pernyataannya, Bojan menegaskan bahwa saat ini timnya belum memikirkan secara serius komposisi pemain untuk musim depan. Fokus utama Persib saat ini masih tertuju pada 7 pertandingan penting yang akan dijalani, mengingat persaingan di papan atas Liga 1 semakin sengit. Ini sama seperti Asnawi, banyak yang bilang Asnawi akan gabung. Tapi mereka masih ada liga di sana dan kami masih memainkan liga di sini, ujar Bojan Hodak dikutip dari laman resmi Persib. Sebagai informasi, Sadil Ramdhani saat ini masih terikat kontrak dengan klub asal Malaysia, Sabah FC, hingga Mei 2025. Di musim ini ia tampil impresif dengan mencetak 5 gol dan 1 assist dari total 15 penampilan. Sementara itu, Jordi Amat yang kini memperkuat klub raksasa Johor Darul Ta'zim juga menunjukkan performa solid. Ia menjabat sebagai kapten dan telah bermain dalam 15 laga, mencetak 2 gol serta memberikan 1 assist. Kontrak Jordi sendiri dijadwalkan berakhir pada bulan Mei mendatang. Media asal Malaysia Makan Bola melaporkan bahwa Jordi saat ini tengah diminati oleh beberapa klub Indonesia. Dengan pengalaman panjang di Eropa serta statusnya sebagai pemain tim nasional, pemain berusia 33 tahun tersebut dinilai dapat menjadi aset berharga bagi sektor pertahanan klub Liga 1. Setelah tanggal tersebut, Amat akan menjadi agen bebas dan bebas bernegosiasi dengan klub manapun yang berminat menggunakan jasanya, tulis laporan Makan Bola.
Dua tim Liga 1 yakni Persib Bandung dan Bali United dikabarkan menjadi kandidat kuat untuk mendatangkan Jordi Amat. Meski bursa transfer Liga 1 belum resmi dibuka, komunikasi antara klub dan pemain tetap dapat dilakukan sebagai langkah awal penjajakan. Menyusul hal itu, dua klub Liga 1 Indonesia, Bali United dan Persib Bandung, dikabarkan meminati jasanya, demikian penutup laporan dari media tersebut. Bagaimana menurut kamu soal kemungkinan Jordi Amat atau Sadil Ramdhani merapat ke Persib atau Bali United? Apakah keduanya layak memperkuat klub-klub besar Liga 1? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dimas Derajat siap comeback lawan Bali United. Tekad sang striker Persib bikin merinding. Cedera ankle tak meruntuhkan semangat Dimas Derajat. Ia ingin kembali membela Persib di momen krusial lawan Bali United. Apakah ini sinyal sang striker jadi pembeda di perebutan gelar? Baca sampai habis, tekadnya luar biasa. Kabar terbaru datang dari striker Persib Bandung, Dimas Derajat. Pemain yang didatangkan dari Persikabo ini mengungkapkan harapannya bisa comeback saat Persib menghadapi Bali United pada pekan ke-29. Meski begitu, Dimas tampaknya pesimis untuk tampil dalam laga terdekat kontra Borneo FC Samarinda. Ia masih harus memulihkan cedera yang dideritanya pada bagian ankle. Dimas Derajat mengaku masih merasakan masalah pada ankle-nya sehingga memilih untuk menepi ketimbang memaksakan diri main. Dalam pernyataannya, Dimas menunjukkan semangat dan tekad tinggi untuk bisa kembali ke lapangan, apalagi di momen krusial seperti sekarang. Ya, saya harap setelah lawan Borneo, semoga saya bisa berlatih udah jauh lebih enakan dan saya bisa bergabung di sisa laga dan pastinya saya ingin juara, ujar Dimas Derajat. Maung Bandung sendiri akan melakoni laga penting menghadapi Borneo FC pada Jumat malam 11 April di Stadion Segiri, Samarinda. Laga ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar. Usai duel tersebut, Persib akan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 18 April. Saat ini Persib masih memuncaki klasemen dengan raihan 57 poin. Secara matematis, tim asuhan Bojan Hodak ini membutuhkan setidaknya 14 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1 musim ini. Skenario lainnya, gelar bisa diraih jika Persib sukses mencatat 5 kemenangan dari 7 laga tersisa. Menurut kamu, apakah Dimas Derajat bisa jadi penentu saat Persib menjamu Bali United nanti? Seberapa penting kehadirannya di lini depan Maung Bandung? Yuk, tuliskan komentarmu dan ikut diskusi bareng bobotoh lainnya. Gervane Kastaner gagal bersinar, Persib siap lempar ke bursa transfer. Siapa penggantinya? Dibawa dengan harapan besar, tapi realita tak seindah ekspektasi. Dengan hanya 1 gol, Kastaner mulai tersingkir dari rencana masa depan Maung Bandung. PSKC dan PSIS sudah siaga, siapa yang layak menggantikannya? Di tengah harapan besar dan sorotan tajam, nama Gervane Kastaner kini mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan bobotoh. Winger asing Persib Bandung itu yang baru mencetak 1 gol sejak bergabung, perlahan mulai terancam posisinya untuk musim depan. Dua opsi menarik dari PSKC Cimahi dan PSIS Semarang disebut-sebut siap menggantikan perannya untuk Liga 1. Kastaner, pemain berusia 28 tahun asal Curacao, didatangkan oleh Persib Bandung untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mailson 5 di paruh kedua Liga 1 2024. Dengan pengalaman bermain di Liga Belanda hingga Inggris, harapan pun melambung tinggi. Ia digadang-gadang bisa memberi warna baru pada lini serang Persib yang kala itu terlalu bertumpu pada Ciro Alves dan David da Silva. Namun kenyataan di lapangan jauh dari ekspektasi.
Gervane Castaner belum mampu menjawab kepercayaan yang diberikan. Hingga pekan ke-27, Castaner baru mencatatkan 8 penampilan. Dan dari 8 laga itu, hanya 1 gol yang mampu ia persembahkan untuk Persib Bandung. Sebuah catatan yang tentu menimbulkan pertanyaan besar, apakah kontribusi tersebut cukup untuk seorang pemain asing yang diharapkan bisa jadi pembeda? Tak heran jika kini manajemen mulai mengevaluasi. Jika performa sang winger tak kunjung membaik, bukan tidak mungkin Castaner akan dilepas atau dipinjamkan pada musim depan. Apalagi kontraknya yang tercatat berlaku hingga 30 Juni 2026 via Transfermarkt tetap bisa dinegosiasikan. Kabarnya Persib Bandung tengah menyiapkan langkah besar di bursa transfer jelang Liga 1 2025. Dan dalam pergerakan itu, Castaner bisa saja menjadi tumbal demi penyegaran skuad. Lalu, siapa yang bisa menggantikan Castaner? Inilah 2 nama yang disebut-sebut layak menjadi opsi. 1. Joao Rodriguez PSKC Cimahi. Pernah menimba ilmu di Akademi Chelsea, Joao Rodriguez kini bersinar bersama PSKC Cimahi di Liga 2 2024. Sebagai winger kiri dengan kaki kanan dominan, Joao mencatatkan 2 gol dari 6 penampilan. Kontraknya di PSKC telah berakhir per 30 Maret 2025 dan Persib Bandung bisa memanfaatkan momen ini untuk merekrutnya. Dengan harga pasar sekitar 3 miliar rupiah, Rodriguez tergolong opsi yang terjangkau dan menjanjikan. 2. Gali Freitas PSIS Semarang. Pemain timnas Timor Leste ini sudah 2 musim membela PSIS Semarang. Gali Freitas menorehkan 1 gol dan 4 assist dari 25 penampilannya. Meski kontribusinya belum luar biasa, namun stabilitas dan pengalamannya menjadi nilai lebih. Situasi internal PSIS yang sedang tak kondusif menjelang akhir musim bisa dimanfaatkan Persib untuk memboyongnya. Harga pasar Gali Freitas berkisar 3 miliar masih dalam jangkauan. Kini semua mata tertuju pada langkah yang akan diambil Persib Bandung. Apakah Castaner masih layak diberi kesempatan? Ataukah waktunya sudah habis? Bagaimana pendapatmu, Bobotoh? Apakah Gervane Castaner pantas dipertahankan atau sudah saatnya diganti? Siapa yang lebih cocok mengisi posisinya? Yuk, tulis komentarmu dan suarakan opinimu di bawah. Persib diam-diam incar bek muda Arema, Singo Edan langsung pasang badan. Apa yang sebenarnya terjadi? Rumor transfer mendadak panas ketika nama Ahmad Maulana Syarif dikaitkan dengan Persib Bandung. Tapi Arema tak tinggal diam, mereka langsung bergerak cepat mempertahankan sang pemain. Apakah ini pertanda bahwa Persib memang serius? Drama transfer ini makin menarik untuk diikuti. Rumor panas kembali menggema di bursa transfer Liga 1. Kali ini, nama bek sayap Arema FC, Ahmad Maulana Syarif, menjadi pusat perhatian setelah santer dikabarkan bakal merapat ke Persib Bandung untuk kompetisi musim depan. Spekulasi ini muncul seiring kebutuhan Maung Bandung akan tambahan amunisi di sektor bek sayap kanan. Saat ini, posisi tersebut dihuni oleh Kakang Rudianto dan Henhen Herdiana. Namun, Kakang dinilai lebih cocok bermain sebagai bek tengah, posisi naturalnya sejak awal karier. Dari sinilah muncul wacana bahwa Persib bisa saja mencoba mendatangkan pemain baru yang lebih spesifik untuk peran bek kanan dan nama Ahmad Maulana Syarif pun mencuat ke permukaan. Namun, Arema FC tak tinggal diam. Manajemen Singo Edan langsung buka suara soal rumor tersebut. Mereka menegaskan bahwa Ahmad Maulana Syarif adalah salah satu pemain yang akan mereka proteksi dan pertahankan. Pemain-pemain muda yang menonjol sudah kita bentengi semuanya. Salim, Ahmad, Arkan sudah ada kesepakatan dalam kurung kontrak baru, ujar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi seperti dikutip dari warmania.net.
Performa Ahmad Maulana Syarif memang mencuri perhatian. Pemain kelahiran Subang ini dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di posisinya. Tak heran, kiprahnya bahkan sampai membuat pelatih timnas Indonesia saat itu, Shin Tae-yong, tertarik. Nama Ahmad pun masuk ke dalam skuad timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF, sebuah pencapaian besar bagi pemain muda sepertinya. Lantas, bagaimana peluang Persib untuk benar-benar merekrut Ahmad Maulana Syarif? Apakah mungkin terjadi manuver transfer mengejutkan? Menurut kamu, apakah sektor bek kanan Persib memang perlu tambahan kekuatan? Dan apakah Ahmad Maulana Syarif cocok mengenakan jersey biru Maung Bandung? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Rekor Bagus Bojan Hodak terancam. Persib tanpa 8 pemain kunci hadapi Borneo di Segiri. Meski punya 2 kemenangan atas Borneo FC, Bojan Hodak kini menghadapi tantangan berat. Persib harus bertarung di kandang lawan dengan banyak pemain inti absen. Mampukah Hodak menemukan solusi jitu? Pertarungan ini bakal jadi ujian strategi sejati. Pertarungan besar tengah menanti Persib Bandung. Tim Maung Bandung akan bertandang ke Stadion Segiri, Samarinda untuk menghadapi sang pemuncak klasemen Borneo FC dalam lanjutan pekan ke-28 pada Jumat 11 April 2025. Di balik tensi laga yang tinggi, tersimpan catatan menarik dari pelatih Persib, Bojan Hodak. Dilansir tribunwow.com, pelatih asal Kroasia ini memiliki rekor yang cukup impresif saat berjumpa dengan Borneo FC. Tercatat Bojan Hodak telah 4 kali menghadapi pesut etam di semua ajang kompetisi. Hasilnya, 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan semuanya saat Bojan menukangi Persib Bandung. Pertemuan terakhir terjadi di putaran pertama Liga 1 2024/2025. Kala itu Persib sukses menumbangkan Borneo FC 10 di Stadion Sijalak Harupat pada 22 November 2024. Sebuah kemenangan penting yang sekaligus menjadi bukti kualitas strategi Hodak. Satu-satunya kekalahan Hodak dari Borneo terjadi di ajang Piala Presiden 2024 ketika Persib harus mengakui keunggulan Borneo dengan skor tipis 0-1. Sementara itu debut Bojan melawan Borneo terjadi pada pekan ke-16 Liga 1 2024 di Stadion Segiri 21 Oktober 2023. Laga kala itu berakhir imbang 1-1. Catatan positif ini tentu bisa menjadi modal berharga bagi Bojan Hodak untuk membawa pulang 3 poin dari Segiri pada laga Jumat nanti. Namun tantangan besar mengadang. Persib Bandung dipastikan tampil pincang. 8 pemain penting mereka harus menepi saat menghadapi Borneo FC. Nama-nama seperti Muhammad Rezaldi Hanusa, Muhammad Dimas Derajat, Rachmat Irianto, dan Deddy Kusnandar masih menjalani pemulihan pasca cedera. Sementara itu Mark Anthony Klok dan Muhammad Edo Febriansah absen karena akumulasi kartu. Lebih rumit lagi, David Da Silva dan Gervane Kastaner juga diragukan tampil karena mengalami cedera. Lantas, bagaimana strategi Bojan Hodak untuk mengisi kekosongan ini? Pelatih berusia 53 tahun itu pun buka suara. Ia menyebut telah menyiapkan alternatif di berbagai lini, termasuk mencari pengganti duet David Da Silva dan Gervane Kastaner. Jadi masih banyak pemain lain yang bisa bermain di posisi itu. Mungkin akan ada perubahan dalam sistemnya, tetapi saya tidak cemas, kata Bojan Hodak seperti dikutip tribunwow.com dari persib.co.id Senin 7 April 2025. Untuk lini depan, Ciro Alves dan Rian Kurnia bisa diandalkan. Di lini tengah, Persib masih punya pilihan kuat seperti Matteo Kocijan, Robi Darwis, Adam Alis Setiano, Tirone Del Pino, dan Muhammad Adzikri Fadlillah.
Sementara itu posisi bek kiri yang ditinggal Edo bisa diisi oleh Zalnando. Di bek kiri ada Zalnando. Dia bermain bagus melawan Arema dan di beberapa pertandingan ketika menggantikan Edo. Robi bisa bermain di bek kiri, Kakang Rudianto bisa bermain di bek kiri, dan bahkan Henhen Herdiana juga jika dibutuhkan bisa bermain di bek kiri, jelas Hodak. Dengan semua kondisi ini, mampukah Bojan Hodak kembali mempersembahkan kemenangan atas Borneo FC di Stadion Segiri? Apakah Persib tetap mampu tampil menggigit meski tanpa 8 pilar andalannya? Yuk, tulis prediksi dan pendapat kamu di kolom komentar. Siapa tahu tebakanmu yang paling jitu?